Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ramadhan Cahya Nugraha di channel Soal Sulit. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di volume yang ke-11, yaitu materinya masih sama, trigonometri. Di sini kakak sudah menyiapkan 5 soal. Nah, kita akan mencoba menyelesaikannya. Kira-kira seperti apa caranya? Kita coba lihat. Di soal nomor 1, diketahui ada sinus A. Nilainya adalah 5/6 dengan syarat A di antara 90 sampai 180 derajat. Itu artinya apa? Si A adalah sudut-sudut yang ada di kuadran 2. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah nilai dari kosinus 2A. Nah, di sini karena dia tanyanya adalah sudut rangkap, maka teman-teman bisa langsung saja substitusikan ke rumus yang ada, yaitu ada 3 jenis. Karena di sini adanya sinus A, maka teman-teman bisa langsung tulis cos 2A. Salah satu rumus dari cos 2A yang mempunyai rumus yang ada sinusnya adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, begitu. Sehingga 1 dikurangi 2, oleh karena sinusnya kita sudah tahu, jadi kita nggak perlu membuat segitiga siku-siku. Langsung teman-teman substitusikan aja 5/6 ke situ. Dan tinggal dikuadratin. Nah, sehingga ketemunya adalah 1 dikurangi 2 kurung 5/6 tinggal dikuadratin. Berarti kita peroleh 25/36 kuadrat. Nah, karena di sini kelipatan 2 ya. Jadi 36 dibagi dengan 2 ketemunya adalah 18. Lalu tinggal teman-teman samakan penyebutnya. Nah, karena pernya adalah 18, berarti pernya adalah 18 juga. 1 tinggal dikalikan 18 ya 18, tinggal dikurangin sama 25. Nah, sehingga kesimpulannya 18 dikurangi 25 itu adalah minus 7, tinggal pernya adalah 18, begitu. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal kita, jika sinus A adalah 5/6, lalu tentukanlah nilai cos 2A, walaupun A ada di kuadran 2, maka cos 2A-nya senilai dengan minus 7/18. Gitu kira-kira teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Nah, tentukanlah nilai dari kosinus minus 15 derajat. Nah, di sini kita punya teori untuk sudut-sudut yang searah jarum jam. Nah, di sini kakak tuliskan ada 6. Yang pertama adalah sinus, sebutlah minus alfa. Nah, khusus selain cos sama sekan, minusnya bisa teman-teman keluarkan. Jadi minus sinus alfa, begitu. Tapi khusus cosinus minus alfa, nah dia akan tetap menjadi cos alfa. Jadi yang tidak ada perubahan apa? Hanya cos sama sekan. Nah, di sini ada tan, berarti tan minus alfa, dia keluar minusnya, terjadilah minus tan alfa. Lalu kebalikannya dari sin apa? Dia adalah kosek. Jadi kosek minus alfa, dia akan senilai dengan minus kosek alfa. Terus ada kebalikannya cos, berarti dia adalah sekan. Berarti sekan minus alfa, dia akan menjadi minus, minusnya hilang ya. Jadi jadinya sekan alfa. Lalu ada kotan minus alfa. Nah, minusnya bisa dikeluarin jadi minus kotan alfa. Nah, di sini teman-teman juga bisa menghafalkan beberapa nilai yang kelipatan 15. Itu akan sangat membantu teman-teman dalam menghitung. Jadi di sini kakak siapkan nilai dari sinus 15.
Nah, sinus 15 dia itu adalah akar 3 dikurangkan dengan 1 per 2 akar 2. Lalu ada juga nilai dari kosinus 15. Nah, ini sangat efektif kalau soalnya adalah pilihan ganda. Jadi kosinus 15 itu adalah akar 3 plus 1 per 2 akar 2. Lalu ada lagi tan 15. Dia nilainya adalah 2 dikurangin akar 3. Terus ada kotan 15. Nilainya adalah 2 plus akar 3. Gitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menjawab soal tersebut sehingga sesuai rumus cos minus 15 jadinya cos 15. Cos 15 adalah akar 3 plus 1 per 2 akar 2. Nah, teman-teman boleh melakukan itu jika pilihan ganda. Akan tetapi, jika soalnya itu adalah esai, ada rumus lainnya lagi yang bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan cos minus 15. Caranya adalah minus 15 teman-teman bisa ubah menjadi 0 dikurangi 15 derajat. Nah, itu juga boleh. Nah, 0 itu juga setara dengan 360 dikurangin dengan 15. Nah, jadi 0 sama 360 itu sama. Lalu, teman-teman tinggal pakai rumus cos A min B. Apa rumusnya? Dia adalah cos atau langsung aja juga bisa. Apapun trigono, kalau pakai 360 dia akan tetap menjadi cos. Lalu 360 min adalah aturan yang ada di kuadran 4. Nah, cos di kuadran 4 senilai positif gitu. Lalu teman-teman juga bisa mengubahnya lagi, 15 itu menjadi 60 kurangi 45. Ya walaupun sebetulnya kita udah tahu ya nilainya akar 3 plus 1 per 2 akar 2. Nah, di sini tinggal teman-teman jabarin, jadinya apa? Cos. Cos kalau minus di sini malah jadi plus sin. Jadi sinus 60, sinus 45. Begitu. Lalu tinggal dihitung, berarti setengah untuk cos 60-nya. Cos 45 adalah setengah akar 2. Sin 60-nya adalah setengah akar 3. Sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, dari sini teman-teman bisa kaliin. Sebetulnya dia akan menjadi seperempat akar 2 ditambah ini juga sama sebetulnya. Seperempat akar 2 tapi masih ada akar 3-nya. Nah, kok beda dengan jawaban yang tadi? Karena ini adalah bentuk lainnya. Jadi teman-teman bisa mengubah menjadi bentuk tersebut dengan cara seperempat akar 2-nya dikeluarkan. Lalu menyisakan apa? 1 ditambah dengan akar 3. Nah, biar sama caranya gimana? Atas bawah tinggal teman-teman kaliin aja sama akar 2. Nah, jadi sini kakak kalikan akar 2 per akar 2 gitu. Kesimpulannya apa? Akar 2 kali akar 2 kan 2. Bagi 4 berarti 2. Kesimpulannya, pembilangnya masih ada 1 plus akar 3 itu senilai dengan akar 3 plus 1. 2 kali akar 2 berarti 2 akar 2. Nah, inilah cara panjangnya untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, padahal dari awal kita juga udah tahu kalau cos minus 15, cos min alfa dia jadi cos alfa, berarti sama kayak cos 15 nilainya. Padahal cos 15-nya adalah akar 3 plus 1 per 2 akar 2 gitu. Nah, ini cara aslinya. Oke, semoga kita bisa tambah pintar dengan mengetahui semua caranya, baik cara cepatnya maupun cara aslinya, begitu. Jadi kalau pilgan pakai cara yang depan, esai silakan menggunakan cara yang belakang. Gitu teman-teman. Oke ya, kita lanjut lagi. Ada soal nomor 3. Tentukanlah nilai dari 2 cos kuadrat 15 min 1, 2 sin kuadrat 15 minus 1. Nah, di depan tadi sebetulnya kakak sudah spill
apa rumus dari cos 2x. Nah, kelihatannya di soal ini benar-benar dipakai dua-duanya. Jadi perlu kita ingat kembali, sebetulnya cos 2x itu, atau cos 2a deh, rumusnya apa aja sih? Sebetulnya ada 3. Bisa cos kuadrat min sin kuadrat. Yang kedua apa? Bisa 2 cos kuadrat minus 1. Yang ketiga bisa 1 minus 2 sin kuadrat. Nah, jadi rumusnya ada 3. Nah, bisa diperhatikan dari bentuknya. Yang pertama ini cocok seperti dia, tapi yang ini minusnya dia. Nah, sehingga teman-teman bisa ubah dulu soalnya dengan cara mengeluarkan minusnya terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita hitung minus dari yang belakang, teman-teman keluarin. Jadi yang depan tetap ada 2 cos kuadrat 15 derajat dikurangin 1. Nah, yang belakang karena dia minusnya ini, berarti kan minusnya tadi sudah kakak keluarkan. Berarti sisanya tinggal 1 minus 2 sin kuadrat 15 derajat. Begitu. Lalu tinggal teman-teman substitusikan, berarti kita peroleh minus. Nah, 2 cos kuadrat min 1 senilai dengan cos 2A. Berarti terjadilah cos 2 kali sudutnya berapa? 15 derajat. Ini juga sama, 1 min 2 sin kuadrat itu juga rumus dari cos 2A. Kesimpulannya apa? Jadi cos 2 kali sudutnya juga. 2 kali 15 derajat begitu. Sehingga jawabannya adalah minus cos kuadrat karena ada 2 dari 30 begitu. Nah, padahal cos 30 nilainya berapa? Minus setengah akar setengah akar 3. Berarti kita peroleh minus kurung setengah akar 3 tinggal dikuadratin. Sehingga ketemunya minus akar 3, kalau dikuadratin kan 3. Setengah dikuadratin itu 1/4, makanya jawabannya adalah minus 3/4. Begitu. Oke, jadi ternyata cos 2A itu ada berbagai jenis rumusnya. Bisa cos kuadrat min sin kuadrat, bisa 2 cos kuadrat min 1, bisa 1 min 2 sin kuadrat. Nah, dari situ teman-teman bisa coba masukin aja ke rumus yang ada. Cuma bentuknya harus disamain dulu ya, teman-teman. Seperti 2 cos kuadrat tadi udah sama, tapi kalau yang 2 sin kuadrat dia malah minusnya ini, sehingga minusnya harus dikeluarkan dulu. Sehingga bentuknya sudah sama, tinggal teman-teman substitusikan. Kira-kira begitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di soal nomor 4, tentukanlah nilai dari 8 sin cos. Nah, 8 sin cos, rumusnya bisa sih 8 sin cos. Cuma kita perhatikan dari segi sudut, ternyata lebih besar yang belakang. Jadi lebih baik teman-teman ubah dulu dengan cara sudut yang terbesar teman-teman letakkan di sebelah depan. Nah, misalkan ini soalnya, kita akan coba tukar letaknya. Berarti harus menjadi cos 112,5 cos 22,5. Begitu, teman-teman. Nah, padahal rumusnya kan harus, ini sin. Rumusnya harus 2 kosin. Nah, karena di sini 8, kita keluarkanlah 2 kali 4. Nah, karena rumusnya apa? Harus 2 kosin begitu. Lalu 2 kosin, apa rumusnya? Sin plus sin 2, sin cos, sin min sin 2 kosin. Nah, udah pas ya. Ternyata dia adalah sin min sin 2 kosin. Nah, sudutnya tinggal dijumlah. Ini 22,5 sin min sin 2 kosin. Nah, ini tinggal ditulis ulang tapi dalam bentuk minusnya.
Begitu. Kurung tutup. Nah, ini minus. Nah, gitu teman-teman. Nah, jika sudah, di sini ada 4, 112,5 ditambah 22,5, 235. 235. Oh, sorry, 135. Nah, dikurangi sin. Nah, di situ ada 112,5 dikurangi 22,5 berarti 90. Nah, tinggal teman-teman jabarin sekarang karena dia sudah merupakan sudut kelipatan istimewa. Berarti kita peroleh ada 4 sin 135 itu senilai dengan 180 kurangin 45. Nah, tentu sin 90 1. Nah, apapun trigono, jika memanfaatkan 180, dia bakal tetap. Berarti sinus 45 dikurangin 1, tetapi 180 min itu rumahnya siapa? Sin. Nah, sin berada di rumahnya sendiri bernilai positif. Sehingga kita tinggal substitusikan nilainya, lalu nanti hasilnya tinggal dikalikan dengan 4 gitu. Berapa? Sin 45. Dia adalah setengah akar 2 dikurangin 1. Nah, ini tinggal teman-teman kali pelangi. 4 kali setengah akar 2 berarti 2 akar 2 dikurangi 4 kali 1 tentu 4. Sehingga jawaban yang tepat adalah 2 akar 2 dikurangi 4. Itulah nilai dari 8 sin 22,5 cos 112,5. Jadi walaupun kita nggak tahu sebetulnya eksaknya itu sin 22,5 itu berapa, teman-teman bisa mencari dengan pasangan dari soal tersebut. Kebetulan di sini adanya 2 sin cos, tetapi sudut yang terbesar ada di belakang. Jadi tolong usahakan ada di depan gitu, biar rumusnya nanti teman-teman tidak membingungkan tentang sudut minus yang sebetulnya sudut minusnya tadi sudah kita review di sini. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman sudutnya yang terbesar tidak di depan, nanti akan terjadi sudutnya akan minus gitu. Sehingga jadi harus mengingat lagi sudut searah jarum jam. Begitu. Oke, dilanjut lagi di soal nomor terakhir. Nah, di soal nomor terakhir ini sebetulnya teman-teman punya 2 cara sekarang. Karena kita sudah mengerti tan 15 tadi sudah ada nilainya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada nilai dari tan 15 adalah 2 dikurangin akar 3. Ada juga kotan 15 juga ada nilainya. Nah, jadi agak banyak caranya. Cuma kita akan coba mengerjakan pakai sementara pakai konversi dulu deh. Gimana kalau seandainya sudutnya itu kita samakan? Apakah bisa? Di sini ada tangan 15 dikali dengan tangan 75. Nah, 75 itu kan jelas diperoleh dari 90 kurangin 15. Begitu. Sehingga teman-teman tinggal substitusikan aja. Tan 15-nya misalkan tetap dulu. Nah, apapun trigono, jika memanfaatkan 90 itu berubah. Nah, kalau seandainya teman-teman masih lupa tentang step ini, bisa dicek di volume 1 atau volume 2 di video-video kakak yang sebelumnya. Tan, apapun trigono, kalau memanfaatkan 90 derajat, itu berubah. Tan berubah menjadi kotan. Jadi kotan 15 derajat. Nah, sayangnya 90 min itu adalah sudut-sudut yang ada di kuadran 1. Nah, kalau itu ada di kuadran 1, trigono apapun nilainya pasti positif. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung ubah tan 15 kali. Nah, kotan itu adalah sepertan, teman-teman. Jadi dia jadi seper gitu. Seper berapa? Tentu tangan 15 gitu. Sehingga teman-teman bisa coret aja tan 15 dengan tan 15-nya
sehingga kita bisa peroleh nilainya adalah 1. Nah, ini bukan satu-satunya cara teman-teman untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi kita tidak benar-benar mengerti nilai tan 15 berapa gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman juga bisa mencarinya dengan rumus 15 itu 45 kurangi 30 atau 60 kurangi 45 juga bisa. Kalau 75 bisa 45 tambah 30 sebetulnya. Tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman hafal rumus ini. Jadi tan 15 adalah 2 minus akar 3. Lalu ada tan 15 adalah 2 plus akar 3. Begitu. Nah, itu akan lebih enak lagi untuk menghitung soal ini gitu. Oke, jikalau ada soal yang ingin teman-teman bahas, boleh di-share ke kakak. Nanti coba kakak akan buatkan pembahasannya di platform-platform yang ada. Mungkin bisa dari YouTube-nya kakak, atau Instagram, atau TikTok-nya. Nah, nanti silahkan di DM aja di sana. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah ketemu lagi di volume-volume selanjutnya yang lebih menarik lagi untuk kita kerjakan dari soal-soal tersebut. Oke, sampai ketemu lagi di volume selanjutnya. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.